Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Atia dengan NIM 19040415270 akan mempresentasikan mengenai kromatografi gas. Yang pertama yaitu definisi. Kromatografi gas yaitu teknik untuk memisahkan senyawa volatil atau atsiri dalam fase gas melalui fase diam. Keuntungannya yaitu yang pertama, aliran fase gerak gas kecepatannya dapat dikontrol. Pencampuran uap sampel ke dalam aliran fase mobil mudah. Pemisahan fisik di dalam kolom, jenis, panjang, dan temperaturnya dapat diatur. Banyak macam detektor yang dapat dipakai, kemudian yang terakhir yaitu dapat digabungkan dengan instrumen lain. Berikut proses pemisahannya dari sampel yang terdiri dari beberapa komponen, kemudian dialirkan ke dalam kolom, sehingga terjadi pemisahan di tiap-tiap komponennya yang menuju detektor. Prinsip kerja dari kromatografi gas yaitu yang pertama, gas dalam silinder baja bertekanan tinggi dialirkan melalui kolom yang berisi fase diam. Yang kedua, cuplikan disuntikan ke dalam aliran gas tersebut. Yang ketiga, cuplikan dibawa oleh gas ke dalam kolom dan terjadi proses pemisahan. Yang keempat, komponen campuran yang telah terpisahkan satu persatu meninggalkan kolom menuju detektor untuk dianalisis. Yang kelima, hasil deteksi direkam dengan recorder dan dinamakan kromatogram yang terdiri dari beberapa peak. Yang terakhir yaitu jumlah peak yang dihasilkan menyatakan jumlah senyawa yang terdapat dalam campuran tersebut. Jenis kromatografi gas berdasarkan fase diam. Yang pertama ada kromatografi gas padat atau solid gas kromatografi yang memakai fase diamnya yaitu zat padat dengan prinsip adsorpsi. Kelebihannya adsorben atau fase diam lebih stabil. Selektivitas biasanya lebih besar sesuai untuk pemisahan gas-gas inorganik dan hidrokarbon. Kemudian dapat menggunakan detektor dengan selektivitas tinggi. Kekurangannya yaitu pilihan fase diam atau adsorben tadi terbatas. Yang kedua ada kromatografi gas cair atau liquid gas kromatografi. Fase diamnya yaitu zat cair dan prinsipnya partisi. Kelebihannya yaitu efisien, serbaguna, cepat, dan peka. Cuplikan dengan ukuran beberapa mikrogram sampai dengan ukuran 10⁻15 gram masih dapat dideteksi. Kekurangannya yaitu komponen cuplikan harus mempunyai tekanan beberapa torr pada suhu kolom. Kemudian fase diam, kriteria pemilihan fase diam yaitu tidak boleh menguap pada suhu percobaan atau titik didih tinggi. Kemudian yang kedua, stabil pada pemanasan. Yang ketiga, memiliki kelarutan yang cukup. Kemudian pemilihan fase diam sesuai dengan polaritas sampelnya. Yang pertama ada Se30 metil silikon untuk senyawa yang nonpolar. Kemudian ada Carbowax 20 mpeg untuk senyawa polar dan OV17 metil vinyl silikon untuk senyawa semipolar. Fase gerak yang dipakai biasanya helium, hidrogen, dan nitrogen. Fase gerak yang sering digunakan yaitu helium. Syarat fase gerak tidak bereaksi dengan fase diam dan sampel, kemudian tidak memberikan respon terhadap detektor, dan memiliki kemurnian yang tinggi. Komponen pada analisis kromatografi gas. Yang pertama ada injektor atau injector port untuk menginjeksikan sampel pada mesin. Injektor berada di dalam oven dengan suhu terkontrol. Adapun gambarnya di sebelahnya yaitu ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada rubber septum push outlet, ada carrier gas, dan lain-lain yang sudah terlampir. Kemudian selanjutnya ada kolom dan oven, yaitu tempat terjadinya proses pemisahan. Selanjutnya ada septum yang gambarnya di samping berwarna orange ini, yaitu lempengan karet tebal yang akan menutup jika fluid ditarik keluar. Kemudian ada detektor, mengubah sinyal gas pembawa menjadi sinyal elektronik. Pertama ada kolom, umumnya memiliki panjang 15 hingga 60 meter dengan diameter dalamnya 0,25 hingga 0,32 mm. Suhu kolom lebih rendah dari suhu gerbang injeksi pada oven dapat dari 50 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Suhu kolom berawal dengan suhu rendah, kemudian terus-menerus menjadi lebih panas.
Jenis-jenis kolomnya ada dua jenis, yaitu yang pertama ada pack kolom, adalah tub panjang dan tipis, berisi material padatan, memiliki panjang 1-4 meter dan diameter dalamnya kurang lebih 2,2 mm. Yang kedua ada capillary gas kromatografi kolom, berisi polisiloksan, polietilen glikol, atau polyester polymers yang dilapiskan pada permukaan dalam kolom. Yang samping kirinya berikut gambarnya. Yang pertama ada kolom dan capillary kolom. Selanjutnya ada gambar kolom dan ovennya yang merupakan tempat terjadi proses pemisahan. Selanjutnya ada jenis-jenis detektor, terdapat 5 jenis. Yang pertama ada thermal conductivity detector yang mengidentifikasi semua senyawa kecuali gas pembawa. Kemudian ada flame ionization detector untuk analisis senyawa organik. Kemudian ada electron capture detector untuk senyawa halogen atau logam organik. Kemudian ada flame thermionic detector untuk senyawa nitrogen atau fosfor organik. Yang terakhir ada flame photometric detector untuk senyawa sulfur atau fosfor organik. Kemudian ada gambar-gambar detektor yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada thermal conductivity detector, ada flame ionization detector, flame photometric detector, flame thermionic detector, dan electron capture detector. Waktu retensi. Waktu retensi adalah waktu yang digunakan oleh senyawa tertentu untuk bergerak melalui kolom menuju ke detektor. Waktu retensi pada senyawa bergantung terdapat dalam 3 poin ini. Yang pertama yaitu titik didih senyawa. Jika titik didihnya tinggi, maka waktu retensinya menjadi lama. Dikarenakan jika titik didih senyawa melebihi temperatur kolom, maka akan memakan waktu untuk senyawa berkondensasi. Kemudian ada kelarutan dalam fase cair. Jika kelarutan tinggi, maka waktu retensinya akan lebih lama. Yang ketiga ada temperatur kolom. Jika temperatur kolom tinggi, maka waktu retensi akan menjadi lebih singkat. Kemudian mulai diukur waktu retensi ini saat sampel diinjeksikan hingga mencapai titik puncak maksimum untuk senyawa tersebut. Berikut contoh kromatogram pada analisis kromatografi gas. Seperti ini kromatogramnya. Terima kasih waktu dan saya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.